Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali lagi di YouTube channel Blue Chip Project. Kali ini kita akan membahas jenis-jenis saham yang terbaik untuk jangka panjang versi Blue Chip. Teman-teman di sini pada ngoleksi saham Blue Chip nggak sih di luar saham-saham gorengan? Kalau iya, yuk kita bahas nih. Ada beberapa saham-saham Blue Chip yang bisa kita hold untuk jangka panjang versi Blue Chip Project. Saham yang bagus untuk jangka panjang adalah saham yang memiliki fundamental baik dengan kapitalisasi pasar yang besar. Lalu, kalau kalian merencanakan untuk investasi dalam jangka panjang dengan hold sebuah emiten atau waktu yang lama, maka pastikan perusahaan tersebut adalah saham pilihan, bukanlah merupakan saham spekulasi dengan rasio keuangan buruk ataupun saham pom-pom seperti dipom-pom oleh Mr. B, ya. Nggak perlu kita sebut siapa, oke? Lalu, emiten-emiten yang mempunyai fundamental kuat masih terkoreksi dari Januari tahun 2021 yang lalu. Namun, dengan mulai bangkitnya perekonomian nasional setelah terpuruk akibat pandemi COVID-19, kumpulan saham itu pun ikut rebound. Ya, contohnya mungkin sekitar awal tahun kemarin ada saham perbankan, saham properti, itu sudah banyak yang mulai rebound. Saham dengan fundamental bagus itu pun meliputi berbagai sektor, mulai dari konsumsi, pertambangan, hingga perbankan. Banyak perusahaan raksasa masih berada dalam zona merah, namun berpeluang meningkat dalam jangka panjang. Saham yang bagus untuk jangka panjang adalah saham yang memiliki fundamental baik dengan kapitalisasi pasar yang besar. Kalau kamu merencanakan untuk investasi dalam jangka panjang dengan hold sebuah emiten dalam waktu yang lama, maka pastikan saham perusahaan tersebut adalah saham pilihan, bukan merupakan saham spekulasi dengan rasio keuangan yang buruk ataupun saham yang hasil pom-pom influencer atau apapun itu ya mungkin ya. Apalagi dilihat dari aspek fundamental, saham tersebut jelas solid, utamanya saham komoditas. Nggak cuma batu bara, sekarang harga nikel, timah maupun CPO pun ikut melonjak, yang artinya berpeluang memicu peningkatan harga saham tersebut. Ya, kalau misalnya kita kilas balik sekitar bulan Februari dan Maret yang lalu, terjadi peperangan antara Rusia dengan Ukraina. Di situ harga beberapa saham komoditas itu naik. Contohnya seperti emas dan nikel. Dalam jangka panjang, investor dapat menikmati pelemahan harga saham big caps atau saham dengan kapitalisasi yang besar sebagai momentum untuk melakukan aksi beli. Mengingat harga saham-saham tadi sesungguhnya cukup murah apabila dinilai dari PE rasionya ataupun price to book value atau PBV yang kurang dari rata-rata. Kendati dari sisi teknikal, sejumlah saham tersebut masih akan menunjukkan downtrend, namun itu belum ada sinyal rebound. Berikut ini saya akan memberikan beberapa rekomendasi saham untuk jangka panjang yang layak dikoleksi investor yang telah diteliti, dipelajari oleh tim kami. Yang pertama yaitu adalah BBRI ataupun Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia. Presiden Direktur CSA Institute Arya Santoso mengatakan emiten Bank BRI ini memiliki kondisi yang kuat dan tahan banting meskipun menghadapi situasi pandemi COVID-19. BRI mampu mencatatkan pertumbuhan kinerja keuangan yang cemerlang, juga diwarnai oleh aksi korporasi yang berdampak positif bagi perusahaan. Mengawali 2022, BRI kembali melakukan langkah baru di bursa dengan aksi buyback saham senilai 3 triliun rupiah. Dengan demikian, saham BBRI diprediksi memiliki potensi pertumbuhan yang meyakinkan dalam jangka panjang. Diketahui juga, BRI membukukan laba bersih sebesar 32,22 triliun atau tumbuh 75,53% secara year on year pada tahun 2021. BRI sanggup menjawab tantangan di industri perbankan secara meyakinkan pada tahun lalu. Hal ini tampak dari pertumbuhan kredit BRI yang mencapai 7,1% year over year atau di atas industri perbankan nasional sebesar 5,24%. BRI berhasil mengendalikan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan di level 3,08%. Pengelolaan risiko yang solid tersebut juga ditunjang oleh NPL coverage
yang kuat di level 278,1%. Dari segi pendanaan, BRI mampu mencatatkan pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 7,1% year over year menjadi 1.138,7 triliun. Lebih rinci, tabungan mendominasi sebesar 497,68 triliun. Giro tercatat sebesar 220,59 triliun rupiah dan deposito sebesar 420,48 triliun rupiah. BRI optimis sahamnya bisa menyentuh level Rp5.000 per lembarnya. Oleh karena itu, angka target harga di level 5.000 cukup realistis saat ini. Bahkan skenario optimis ini pun bisa sampai di sekitar level 5.250. Walaupun secara laporan keuangan akan terpengaruhi di jangka pendek. Kita berharap menjadi sentimen positif di jangka menengah. Secara jangka panjang, BRI masih baik dijadikan salah satu pilihan investasi. Lalu lanjut ke saham berikutnya, ada BBCA ataupun Bank BCA. Berdasarkan data Bloomberg, harga saham dengan ticker BBCA itu menguat 0,32% menjadi Rp7.925 pada Februari tahun 2022. Harga sempat mencapai level tertinggi pada 7.950 pada awal perdagangan sejak awal tahun lalu. BBCA telah naik 8,56% dan setahun terakhir melonjak 16,20%. Kapitalisasi pasar tercatat 973,87 triliun. Dalam pengumuman yang disampaikan lewat Harian Bisnis Indonesia pada tanggal 17 Februari 2022, manajemen BBCA memanggil para pemegang saham untuk menghadiri rapat umum pemegang saham tahunan ataupun RUPST 17 Maret 2022. Ada 7 agenda di dalam mata acara rapat. Adapun rencana pembagian dividen akan dibahas dalam agenda rapat penetapan penggunaan laba. BBCA mampu mencatatkan laba bersih sebesar 27,9 triliun pada periode Januari sampai Oktober. Laba tersebut naik 18,70% dibanding periode sama tahun lalu sebesar 22,83 triliun. Laba tersebut naik 18,70% dibandingkan periode yang sama di tahun yang lalu sebesar 22,83 triliun. Laba BBCA tersebut di atas ekspektasinya karena telah memenuhi 89% dari proyeksi tahun ini. Lalu pada kuartal 4 tahun 2021, BCA juga optimis pertumbuhan kredit bisa kembali mencatatkan angka yang kuat seiring dengan membaiknya aktivitas ekonomi serta penanganan pandemi COVID-19 yang lebih baik. Menurutnya, pertumbuhan kredit BBCA pada tahun ini akan sesuai dengan target ditetapkan manajemen sekitar 4-6%. Selain itu, ia juga menyebut pertumbuhan kredit yang lebih baik pada kuartal 4 2021 akan berdampak pada membaiknya aset yield BBCA secara keseluruhan. Lalu kita lanjut ke saham berikutnya, ada saham TINS. Apabila dilihat dari kondisi keuangan perusahaan, tahun 2021 adalah tahun rebound perusahaan timah ini. Sepanjang Januari sampai September 2021, perusahaan berhasil membukukan keuntungan hingga 649 miliar rupiah. Jumlah ini jauh lebih baik dan jauh lebih tinggi dibandingkan rentang bulan yang sama di tahun 2020. Yang mana ketika itu perusahaan merugi hingga 350 miliar. Menurut pemberitaan dari Kontan, tren ini kemungkinan akan berlanjut mengingat beberapa ahli memperkirakan krisis energi yang melanda Cina dan India akan mereda pada pertengahan tahun 2022 ini. Namun sayangnya, tampaknya percayaan investor terhadap perusahaan tambang ini tidak sejalan dengan laporan keuangan perusahaan tersebut. Setelah sempat mengalami kenaikan tajam pada 2 bulan pertama, saham TINS terus mengalami kontraksi hingga akhirnya pada tanggal 30 Desember, saham perusahaan timah ini pun ditutup dengan harga 1.470 per lembarnya. Lalu selanjutnya ada PTBA atau PT Bukit Asam Tbk. Mereka ini berhasil mencatatkan performa cemerlang panjang Januari sampai September 2021. Perusahaan pertambangan batubara milik Indonesia ini berhasil mencatatkan laba bersih sebanyak 1,77 triliun. Itu meningkat 38,04% dibandingkan laba bersih pada periode yang sama tahun sebelumnya yang sekitar 4,25 triliun.
Jumlah ini 2 kali lipat lebih tinggi daripada kuartal ketiga tahun 2020 lalu. Saat itu perusahaan hanya membukukan keuntungan sekitar 1,9 triliun. Seiring dengan kenaikan pendapatan ini, harga saham PTBA perlahan-lahan juga merangkak naik setelah sebelumnya mengalami kontraksi sepanjang Januari sampai September 2021. Dengan nilai PE rasio yang hanya sekitar 5-6%, saham PTBA adalah salah satu saham dengan prospek terbaik di tahun 2020 ini maupun dalam jangka panjang. Lalu selanjutnya ada Adro atau Adaro ya. Adro adalah perusahaan pertambangan yang sahamnya direkomendasikan untuk jangka panjang selain PTBA tadi, karena masih merupakan emiten terdepan pada sektor mining, bukan mining Bitcoin ya. Prospeknya terhitung bagus karena memiliki partnership yang kuat dengan importir luar negeri. PT Adaro Energi menorehkan pertumbuhan pendapatan maupun laba bersih selama 6 bulan. Sesuai dengan laporan keuangan perusahaan ini, membukukan laba bersih sebesar 525,67 juta dolar, yang artinya itu meningkat 160% year on year dibandingkan kuartal ketiga tahun 2020 lalu. Berkat torehan laporan keuangan yang mentereng, sejumlah analis merekomendasikan saham Adro dengan status bullish. Oke. Selanjutnya ada ANTM ataupun Antam. Wah, ini bagus nih. PT Aneka Tambang menorehkan pertumbuhan kinerja dalam 9 bulan tahun 2021. Emiten yang disebut Antam tersebut mencatat pendapatan bersih sebesar 26,4 triliun atau melonjak 46,8% dari pencapaian pendapatan pada periode yang sama di tahun lalu yang sekitar 18 triliun. Meningkatnya pendapatan pun menaikkan laba bersih Antam. Korporasi ini berhasil mencatatkan laba bersih sebesar 1,7 triliun. Nilai ini naik 100% lebih tinggi dibandingkan kuartal ketiga tahun 2020. Sama seperti PTBA, tren kenaikan harga saham Antam ini juga akan diperkirakan lanjut tahun 2022 karena kondisi pasar komoditas internasional. Seperti kemarin pada saat perang antara Rusia dengan Ukraina, saham Antam itu naik lumayan dalam tempo 1 bulan. Lalu selanjutnya adalah AGI atau Aneka Gas Industri ya. Selama tahun 2021, penjualan dan laba AGI memang meningkat akibat tingginya permintaan oksigen medis ke rumah sakit. Bahkan pada September tahun 2021 ini, perusahaan berhasil mencatatkan kenaikan pendapatan hingga 31% dan labanya pun naik hingga 484% year on year. Wow, meskipun demikian, pihak manajemen AGI masih yakin kalau kinerja AGI ini masih akan tetap baik nih di tahun 2022. Hal ini seiring dengan perbaikan ekonomi nasional sehingga permintaan gas pada sektor lainnya akan tetap kembali seperti sebelum adanya pandemi. Lalu kita lanjut nih, ada saham BBNI, Bank Negara Indonesia. Industri perbankan adalah salah satu industri yang diperkirakan akan turut membaik seiring dengan kenaikan ekonomi nasional pasca pandemi. Secara garis besar, kinerja keuangan perusahaan perbankan ini membaik selama Januari hingga September 2021. Hal ini pun tergambar pada catatan laba bersih perusahaan ini. BNI berhasil mencatatkan laba sebesar 5 triliun rupiah pada tahun 2020 lalu. Tahun 2021, laba BNI meningkat hingga 9,5 triliun rupiah. Lalu dengan meningkatnya tren digital banking dan investasi, maka BBNI memiliki prospek jangka panjang yang bagus karena sudah status blue chip. Bank Negara Indonesia juga sudah mengeluarkan produk melalui BNI Mobile Banking dan BNI Sekuritas bersama dengan saham blue chip lainnya. BBNI merupakan investasi yang aman untuk dimiliki dalam jangka panjang. Lanjut lagi, ada saham BBTN ya, atau Bank BTN. Bank lainnya yang diperkirakan akan membaik seiring dengan hilangnya pandemi dari Indonesia adalah Bank BTN. Pada laporan keuangan triwulan ketiga bank ini disampaikan bahwa panjang bulan Januari sampai September 2021, Bank BTN berhasil mencatatkan laba sebesar 1,5 triliun atau sekitar 35% lebih tinggi dibanding tahun 2020 yang lalu. Dengan perbaikan ekonomi Indonesia, diharapkan semakin banyak orang yang berniat untuk meminjam uang ke bank, dan bank juga berhasil mendapatkan imbal hasil
dari kredit yang selama pandemi harus ditangguhkan. Lalu selanjutnya ada ICBP nih, Indofood. Siapa di sini yang hobi makan Indomie? Saya ada anak kosan makanya sering makan Indomie. Nah, ICBP ini adalah salah satu perusahaan FMCG atau Fast Moving Customer Good yang bekerja cukup baik selama pandemi. Pada kuartal ketiga tahun 2020 yang lalu, perusahaan ini berhasil membuka pendapatan hingga 4,5 triliun. Di tengah penurunan korban pandemi, perkembangan laba perusahaan ini menjadi lebih baik lagi dengan mencetak sekitar 6,2 triliun sebagai laba bersih selama periode Januari hingga September 2021. Tentunya dengan daya beli masyarakat yang membaik setelah pandemi COVID-19 selesai, diharapkan pendapatan perusahaan ini pun akan terdongkrak dengan meningkatnya ekonomi. Alasan saham ICBP direkomendasikan untuk jangka panjang adalah karena sama seperti induknya yaitu INDF, Indofood, merupakan brand yang sangat kuat di Indonesia dengan pasar yang sangat dominan. Karenanya dalam puluhan tahun ke depan, sulit dibayangkan ada emiten lain yang bisa mengejar dominasi mereka. Itu tadi adalah beberapa rekomendasi saham dari Blue Chip Project yang kami buat untuk kalian. Buat kalian masih bingung, saya mau investasi, saya punya duit nganggur, mau buat apa ya? Di Blue Chip saja bro. Tuh, kalau masih bingung atau ada yang mau ditanyakan, bisa nih mampir di IG-nya Blue Chip Project. Bisa dicek di bawah ini @bluechipproject.id. Siapa tahu nih kalian ada inspirasi atau pertanyaan yang bisa diajukan ke admin di situ. Video ini bisa ditonton kapanpun kalian mau. Bisa diulang sekarang atau saat kamu memiliki waktu luang. Jangan lupa ya untuk follow Instagram Blue Chip Project dan sosial media Blue Chip Project yang lainnya untuk mempermudah kamu dalam memahami cara berinvestasi di berbagai instrumen investasi. Oke? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.